Di kerajaan Rangga Mahesa, ketenangan yang biasanya menaungi istana terguncang oleh kabar mengejutkan. Sang Baginda Raja mendengar dari seorang pertapa istana bahwa sosok misterius yang pernah hadir dalam semedinya telah muncul di dunia nyata. Sosok itu datang dengan pesan yang tak terduga. Esok pagi, Tantri akan bertarung untuk menggulingkan perguruan rembulan malam. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa salah satu putra dari selir kelima kerajaan ternyata merupakan murid senior di perguruan tersebut. Baginda Raja merenungkan peringatan itu dengan hati yang diliputi tanya dan gelisah. Mengapa perguruan rembulan malam, yang terkenal penuh misteri dan kekuatan, berani menyinggung seseorang seperti Tantri? Sosok yang bahkan mereka takkan mampu hadapi. Gumamnya, ia sadar bahwa Tantri bukanlah orang yang mudah terprovokasi. Apalagi sampai ingin menghancurkan sesuatu sepenuhnya. Maka, apa sebenarnya yang telah terjadi? Apa yang dilakukan perguruan rembulan malam hingga mampu menyentuh inti terdalam Tantri? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Baginda, yang tahu bahwa perguruan itu menyimpan rahasia gelap dan kekuatan besar. Namun, Baginda juga yakin bahwa kekuatan Tantri tak bisa diremehkan. Saat matahari mulai meredup di Cakrawala, Baginda berdiri di depan aula kerajaan, memandang jauh ke langit timur. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Sebuah pancaran cahaya seperti meteor yang melesat cepat menuju timur. Cahaya itu tak hanya satu, jumlahnya tak terhitung. Melayang di angkasa dengan kilauan yang memukau. Kehadirannya sangat kuat, seperti angin badai yang membawa pesan keagungan. Wajah Baginda memerah, bukan karena takut, melainkan karena gejolak luar biasa yang memenuhi dadanya. Tatapannya lurus ke angkasa, penuh keyakinan. Itu pasti bala bantuan Tantri dari kerajaan Lembah Hitam, bisiknya. Cahaya-cahaya itu membawa harapan sekaligus ancaman bagi perguruan rembulan malam. Tak lama, seorang panglima perang kerajaan menghadap Baginda dengan penuh hormat. Ampun Baginda, apakah kita hanya akan diam saja menyaksikan semua ini? Tanyanya penuh kekhawatiran. Baginda Raja terdiam sejenak, merenungkan langkah terbaik yang harus diambil. Akhirnya, Baginda memerintahkan dengan tegas, bawa 200 master pedang ke perguruan rembulan malam. Pilih para prajurit terbaik yang menguasai ilmu peringan tubuh. Dan kalian harus menggunakan jalur udara. Tidak ada waktu untuk ragu. Baik, Paduka, jawab sang panglima sambil membungkukkan badan. Ia segera memilih pasukan terbaik, memastikan bahwa setiap orang yang dikirim adalah prajurit terlatih dengan kemampuan luar biasa. Sementara itu, di goa tempat Tantri berada, suasana begitu sunyi namun syarat ketegangan. Tantri duduk bersila, memegang kitab kuno di tangannya. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia berkata, "Leluhur Batara, keluarlah." Dari dalam kitab kuno, muncul sosok bercahaya yang tak lain adalah Sang Batara, leluhur Tantri. Wujudnya memancarkan aura keagungan yang memenuhi ruang goa. Tantri kemudian memohon kepada Sang Batara untuk membawa roh ayahnya, pendekar jagat satria, ke kerajaan Lembah Hitam, di mana Lasmi, ibu Tantri, telah menunggu dengan penuh harap. Sang Batara mengangguk pelan. Dengan mantra yang ia ucapkan, roh pendekar jagat satria muncul dalam wujud bercahaya, terbungkus cahaya keemasan yang hangat. Cahaya itu melesat ke arah barat, menuju kerajaan Lembah Hitam, meninggalkan Tantri yang menatap dengan tatapan penuh tekad. Namun,
Sebelum roh jagat satria pergi sepenuhnya, ia mendekati Tantri dan menyerahkan sebuah bungkusan kecil berisi serbuk putih. Tantri, katanya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Jika kau ingin menghancurkan perguruan rembulan malam, gunakan serbuk ini. Lukai mereka terlebih dahulu. Lalu taburkan serbuk ini pada luka mereka. Luka itu akan membusuk dengan cepat, melemahkan mereka tanpa ampun. Pendekar jagat satria melanjutkan. Murid-murid perguruan itu mendapatkan kekuatan mereka dari ramuan yang kubuat di bawah paksaan. Namun, aku tahu kelemahannya. Serbuk ini adalah penangkal dari semua kekuatan palsu mereka. Gunakanlah dengan bijak. Tantri menggenggam bungkusan itu dengan kuat, menyadari bahwa ini adalah senjata yang sangat berharga. Ia mengangguk, menatap ayahnya dengan penuh hormat. Aku akan menghormati ajaranmu, Ayah. Aku akan mengakhiri kebatilan perguruan rembulan malam. Di luar goa, pasukan dari kerajaan Lembah Hitam telah berkumpul. Sebanyak 1000 prajurit dengan senjata lengkap berdiri dalam formasi yang rapi, siap bertempur untuk membumi hanguskan perguruan rembulan malam. Mereka dipimpin oleh panglima perang dari kerajaan itu. Sosok yang terkenal karena keberanian dan strategi perangnya. Tantri melangkah keluar dari goa, membawa kitab kuno di tangannya. Cahaya dari bulan purnama memantulkan kilauan pada wajahnya, memperlihatkan tekad yang membara. Pasukan segera memberi penghormatan, membungkuk dalam diam, menunggu perintah dari Tantri. Perguruan rembulan malam telah melampaui batas, ujar Tantri dengan suara yang lantang. Mereka tidak hanya menahan ayahku, tetapi juga memanfaatkan kekuatannya untuk ambisi mereka yang kotor. Hari ini, kita akan mengakhiri semuanya. Kita akan menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang atas kegelapan. Pasukan bersorak serempak. Suaranya menggema hingga ke langit. Di kejauhan, perguruan rembulan malam berdiri kokoh di atas puncak bukit, seperti menantang pasukan yang mendekat. Tapi hari itu, mereka tidak tahu bahwa ajal telah mendekat dengan langkah pasti. Tantri, dengan bala bantuan dari kerajaan Lembah Hitam, telah siap untuk menghancurkan perguruan itu sampai ke akarnya. Tantri dan Kiara melayang anggun di udara, dikelilingi oleh 1000 prajurit pilihan kerajaan Lembah Hitam yang membentuk formasi rapi. Cahaya pelangi yang mengelilingi Tantri berkilauan tajam. Sementara aura biru pekat Kiara tampak seperti samudera yang tak bertepi. Mereka memimpin dengan penuh wibawa, mengarahkan pasukan menuju perguruan rembulan malam yang berdiri megah di kejauhan, bersiap menghadapi misi besar malam ini. Tantri mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua prajurit berhenti. Ia menyapu pandangannya ke depan, mengamati aura yang kuat dan familiar mengelilingi perguruan itu. Kiara, yang berdiri di sampingnya, berbicara dengan nada tegas. Tantri, kau merasakan itu juga, bukan? Banyak aura yang bergerak, tapi tidak terlihat ancaman. Tantri tersenyum kecil. Sorot matanya penuh keyakinan. Mereka adalah para master pedang, murid-muridku yang pernah kutolong keluar dari gerbang kematian. Mereka kini berdiri di sisiku. Selain itu, aura lain yang kau rasakan adalah para sukarelawan yang bersumpah untuk membantuku memusnahkan perguruan rembulan malam. Mereka tahu apa yang dipertaruhkan malam ini. Kiara mengangguk, memahami situasi. Cahaya biru pekat di sekelilingnya berpendar lebih terang, seolah merespons energi dari Tantri. Kau telah menyatukan mereka semua. Ini menunjukkan betapa besar pengaruhmu. Apa langkah selanjutnya?
Tantri menghela napas perlahan, menatap ke arah perguruan yang kini seperti benteng pertahanan terakhir. Kita beri mereka kesempatan terakhir. Jika mereka menyerah, kita selesaikan ini tanpa darah. Tapi jika mereka memilih melawan, mata Tantri memancarkan kilatan tajam yang membuat semua orang di sekitarnya bergidik. Malam ini, perguruan mereka akan menjadi sejarah. Di dalam perguruan rembulan malam, Guru Agung yang duduk bersila di puncak menara tertinggi membuka matanya perlahan. Sorot matanya memancarkan kekuatan yang dalam. Tetapi di balik ketenangan itu terselip kecemasan. Ia tahu badai besar telah tiba. Lonceng yang bergema dari atas menara adalah panggilan perang yang jarang sekali dibunyikan. Guru besar, seorang murid senior berlari memasuki ruangan. Wajahnya penuh kecemasan. Pasukan kerajaan Lembah Hitam telah mendekat. Mereka membawa 1000 prajurit. Dan Tantri memimpin sendiri dengan kekuatan yang luar biasa. Guru Agung tidak segera menjawab. Ia hanya menatap ke kejauhan, di mana aurora pelangi dan cahaya biru pekat terlihat seperti 2 bintang jatuh yang mendekat cepat. Tantri, gumamnya lirih. Suaranya dipenuhi oleh campuran rasa hormat dan kekhawatiran. Badai itu telah tiba. Dan ini adalah badai yang tidak bisa kuabaikan. Guru besar, apa yang harus kami lakukan? Murid itu bertanya. Suaranya gemetar. Guru Agung berdiri perlahan. Sosoknya tegak dan penuh wibawa meski usianya telah senja. Kumpulkan semua murid di aula utama. Kita akan hadapi mereka dengan kehormatan. Tetapi jangan gegabah. Tantri bukanlah musuh biasa. Dia adalah pemimpin yang telah memenangkan hati banyak orang. Termasuk mereka yang kini berdiri di sisinya. Malam ini kita akan melihat apakah takdir memihak kita. Di langit, Tantri memperhatikan bagaimana aura di sekitar perguruan rembulan malam mulai bergolak. Para murid dan guru dari perguruan itu mulai keluar dari bangunan utama, membentuk formasi pertahanan. Cahaya dari obor dan senjata mereka memantul di malam gelap, menciptakan bayangan yang menyeramkan. Kiara melirik Tantri, menunggu perintah. Kita sudah cukup dekat. Apa yang akan kau lakukan? Tantri mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya pelangi di sekitarnya berpendar semakin kuat. Aku, Tantri dari Kerajaan Lembah Hitam, bersama pasukan dan para sekutu, meminta Guru Agung Perguruan Rembulan Malam untuk keluar dan bertanggung jawab atas semua perbuatan mereka yang telah mencoreng nama baik dan martabat banyak perguruan. Suara Tantri bergema seperti guntur, menggetarkan udara di sekitar perguruan. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu, disertai oleh desiran angin malam yang dingin menusuk tulang. Di dalam menara, Guru Agung berdiri di depan jendela, memandang Tantri yang melayang di langit dengan aura pelangi yang terang benderang. Ia menatap dengan penuh kesadaran bahwa malam ini bukan hanya pertarungan kekuatan fisik, tetapi juga pertempuran kehendak. Tantri, gumamnya pelan. Kau membawa cahaya dan kehancuran dalam waktu bersamaan. Tapi aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dengan satu gerakan tangan, Guru Agung mencabut sebuah tongkat kayu hitam yang mengeluarkan cahaya redup. Ia mengayunkannya sekali. Dan dari tongkat itu keluar semburan cahaya merah yang melesat ke langit, menantang aurora pelangi milik Tantri. Cahaya itu bagaikan undangan untuk bertempur. Tantri, melihat sinyal tersebut, hanya tersenyum tipis. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri, katanya pelan. Lalu, dengan satu gerakan, ia melesat ke depan,
diikuti oleh Kiara, para murid Master Pedang, dan 1000 prajurit kerajaan Lembah Hitam.